Selamat siang Bapak, ketemu lagi dengan saya Makan Alamot, tukang cerita makan enak. Kali ini kita masuk ke segmen Ngopi Yuk, Ngobrol Kopi Yuk. Hari ini kita masih bersama dengan Mas Viko dari Kriya Kopi. Ini kita akan masuk ke segmen berikutnya dari belajar kopi kita hari ini, yaitu kita akan belajar proses roasting. Roasting itu adalah bagian yang krusial di dalam menentukan kualitas kopi yang Anda atau kita inginkan. Nah, di hari ini kita akan belajar tentang proses roasting itu seperti apa, langsung dengan masternya, Mas Viko. Mas, silakan. Proses roasting itu sakjane apa sih, Mas? Roasting iku sakjane goreng kopi. Goreng kopi. Ya? Kalau bahasa keseharian itu goreng kopi, memasak kopi, goreng kopi, ngopen kopi lah istilahnya. Artinya memasak biji kopi agar bisa menjadi roast bean atau biji kopi matang yang akan nanti kita ubah jadi bubuk untuk kita seduh. Oke, baru siap. bisa kita nikmati. Iya. Boleh saya perkenalkan, ini mesin roasting ini karya anak bangsa. Oke, siap. Jadi teman saya dari Tangerang namanya Mas Wawan. Di IG-nya ada Minicaf Roaster 650. Jadi Apa ini IG-nya, Mas? Minicaf Roaster, Minicaf Minicaf Roaster. Roaster. Ya. Oke, siap. Jadi ini adalah keluaran yang paling terakhir setelah upgrade dari mesin saya sebelumnya yang kecil. Jadi ini sudah paket komplit dengan dual termonya, lengkap, memudahkan kita untuk mengontrol suhu. Terus ada juga kita pengatur kecepatan di sini. Oh, oke. Pengapian juga kita bisa menyesuaikan mau panas atau mau sedang atau sampai kecil. Kita melihat kondisi bin. Jadi bin ini mau diperlakukan seperti apa? Nah, tiga komponen tadi adalah kecepatan putaran dalam memasak kopi, panas dari suhu kopi, dan termometer ini sebagai pemantau. Jadi suhu kopinya suhu ruangannya untuk memasak kopi itu berapa derajat. Nah, ini kebetulan kita mau memasukkan bin di suhu 175-180 karena untuk robusta memang dia harus awal panas. Ini kita pakai robusta apa, Mas? Robusta ngantang. Ini robusta ngantang Yang tadi kita pilah. Oke, sudah. siap. Jadi ini sudah biji pilihan. Oke, kita masukkan. Oke. Kalau sudah masuk kita timer stopwatch. Untuk sebagai panduan untuk roasting kopi adalah dua panduan. Jadi waktu dan suhu. Waktu dan suhu. Ya. Tapi ini 20% sebenarnya. 80% balik ke feelingnya roasternya. Ya. Karena dia harus ngerti karakter biji kopinya. Dia basah atau dia sudah cukup kering atau terlalu kering. Nah, itu dia roaster lah yang mengerti. Oke, ini robusta ngantang yang kita pakai ini tadi karakternya seperti apa, Mas? Kalau robusta ngantang yang saya pakai ini kebetulan saya baru dapat binnya. Jadi PR saya adalah melihat hasilnya. Oh gitu. Jadi ini pertama kali saya merostingnya. Oh, ini termasuk kita beruntung ya, Mas ya. Jadi ini baru pertama saya dapat binnya dari petani langsung. Saya pilah sortir tadi dan sekarang saya eksekusi. Nah, nanti cita rasanya ini yang saya sayangkan karena setelah roasting tidak bisa langsung dieksekusi. Karena ada yang namanya roasting atau masa istirahat kopi untuk mengeluarkan hasil-hasil. Mungkin bisa saya kasih contoh sedikit yang sudah saya roasting. Nah, ini contoh yang sudah saya roasting tadi. Ini sama ya, robusta ngantang. Nah, jadi karakter robusta itu nanti akan keluar minyak ketika dia di medium juga. Medium juga. Nah, seperti ini pemirsa. Ya kan? Dengan coklatnya yang cantik. Nah, tapi di sini nanti kita akan ada sortir lagi. Ya, jadi kalau ini kita bilang quaker. Artinya biji kopinya itu berarti tidak petik merah. Alias kita kecolongan karena ketahuannya nanti ketika sudah roasting. Nah, ini nanti kita pilah, kita sendirikan. Taunya apa tadi istilahnya? Quaker. Ya. Warna dia lebih muda. Dibanding yang sudah matang. Nah, ini quaker. Warnanya muda, artinya dia tidak petik merah. Nah, ini pembandingnya. Jadi warnanya
berbeda. Gelap ya. Ya. Nah ini pemirsa, yang sebelah saya ini yang kuek ya. Jadi dia tidak petik merah, masih dipetik sebelum waktunya. Dan ini ada kualitas yang bagus yang petik merah. Jadi kelihatan ya, nah ini warnanya jauh lebih muda yang kuek tadi. Dan ini jauh lebih gelap, lebih bagus dan cantik gitu ya. Jadi di proses roasting kopi 3 menit pertama atau sampai 5 menit pertama adalah proses kopi mengeluarkan kadar air. Jadi bisa kita tes dengan begini. Ini apa nih? Ini namanya kulit ari yang menempel di kopi. Okay. Ya. Jadi pada proses ini 3 menit sampai 5 menit pertama Ya, pemirsa, dia merilis air, melepaskan. Pada waktu dimasukin alatnya ini, Ya. nanti ada apa namanya kulit ari yang nempel ya. Kulit ari dan embun, jadi Embun. berair. Nah jadi seperti ini pemirsa, ini kulit ari dan embun yang nempel di alatnya ini. Ini alat namanya apa nih? Shaker. Shaker ya? Ya, alat untuk mengecek biji kopi. Nah, untuk kopinya sendiri ini sudah mulai mengeluarkan aroma. Seperti ini. Jadi aroma masih basah. Oh iya, masih kayak terasa aroma-aroma air gitu. Betul. Ya? Siap. Nah, nanti kita tunggu sampai di menit ke-7 mulai terjadi perubahan warna. Jadi kalau sampai 5 menit pertama belum ada perubahan warna yang signifikan karena dia masih kondisi basah. Siap. Masih hampir sama dengan yang awal karena dia masih melepaskan kadar air. Oke. Kadar air basah. Nah pada menit-menit ini pemirsa antara 3 sampai 5 ini yang tercium tuh kayak aroma apa sangit ya, dalam artian airnya keluar, jadi kayak ada aroma-aroma basah gitu ya. Jadi nanti pada waktu kita mulai bisa mencium aroma kopinya setelah menit ke-7. Menit ke-7. Oke. Nah, di sini ditunjukkan dual termo, yang di atas adalah suhu ruang mesin kopi. Suhu Yang mesin pada kopi umumnya mesin-mesin roasting pakai. Oh oke. Nah, yang kedua ini adalah suhu bin bijinya. Oh. Jadi kalau bin ini kita pegang ini sudah panas karena sudah 127 derajat. Oke. Jadi ada perbedaan suhu di dua komponen utama ini, yaitu mesinnya sendiri dan binnya sendiri. mesinnya tadi Artinya apa ada namanya? selisih yang lebih. Mini cup roaster. Oke pemirsa, ini mini cup roaster produksi anak negeri. Ini cakep banget alatnya, ya lengkap dengan kompornya, dengan ini apa ini semuanya? Recommended ini Ini alat apa namanya yang roasting. alat roastingnya. Kemudian ini ada termometer. Termometernya ada 2 suhu. Yang atas ini Dual termo. dual termo ya, dual termo. Jadi yang atas ini menunjukkan suhu ruang roastingnya, Mesin roasting. mesin roastingnya. Kemudian yang Yang kedua bawah adalah bin. suhu pinnya. Target kita tadi untuk suhunya berapa Mas? Untuk kopi tadi yang ini? Kalau suhu sebenarnya kita nanti bermain di suhu ruang kisaran 220 sampai 230. Jadi Suhu kita lihat ruangnya dulu ya. kondisi binnya. Mhm. Nah, ini kita sudah masuk ke menit ke-6. Kalau boleh saya tunjukkan, Oke, nah, sudah mulai ada perubahan warna ya. oke. Dan aroma juga berbeda dari tadi. Oke, ya, Sudah aromanya sudah mulai- mulai kelihatan aroma pinnya. Ya, mulai keluar aroma kopi. Mulai aroma kopinya. Ya. Nanti di menit ke-7-8 nanti mulai keluar lagi dan yang kita tandai mulai keluar asap. Oke. Jadi istilahnya kadar air sudah mulai berkurang. Sudah tinggal Nah, proses artinya gosongnya dia gitu. sudah mulai menggosongkan. Oke. Ini nanti ketika tambah atau istilahnya mau keluar nanti asapnya ini ngebul semakin banyak ya. semakin banyak. Siap. Nah ini pemirsa kalau Anda lihat di sini, ini aromanya sudah mulai transisi ya. Tadi masih ada aroma air, sekarang sudah mulai aroma sangit kopinya. Ini sudah mulai menarik ini pemirsa. Ini tandanya kalau sudah mulai masuk proses penggosongannya tadi, ini asapnya semakin banyak nih keluar pemirsa. Oh ini dia. Nah, ini sudah menit 7 lebih setengah. Nah, Kopinya sudah mulai semakin- berasa kering, Hmm. mulai berubah kekuningan, dan kulit ari juga sudah mulai gosong, artinya dia sudah juga mulai lepas dari biji. Oke, siap. Untuk aromanya sendiri juga sudah berubah. Oke, siap. Nanti akan semakin dominan adalah aroma kopi yang sebenarnya. Oke. Itu biasanya muncul aroma dominan tadi di menit-menit keberapa Mas? Kalau ini feeling saya adalah di menit 10-11. Nanti dia sudah mulai dominan aroma kopi. Oke, siap.
Jadi untuk fase-fase tingkat kematangan kopi itu tiap kopi berbeda, tidak sama. Jadi sama-sama robustanya, kadang seperti ini dengan ukuran yang berbeda akan mendapatkan fase yang berbeda. Ini kopi apa nih? Sama, ini ngantang, panen kecil-kecil. terakhir, iya, tapi pohonnya beda. Oh. Dan ini lanangnya. Nanti cracknya itu kayak popcorn, ketak, ketak. Oh, oke. Itu biasanya muncul di menit keberapa nih? Kalau ini perkiraan di menit 12, 13. Saya tidak bisa memastikan. Jadi karena kita mengikuti alurnya ini aja dulu. Artinya sebenarnya kalau roasting itu tidak ada rumusnya, hanya panduan saja sebenarnya. Panduan waktu dan suhu. Oke. Sambil kita juga sering-sering melihat, mungkin ada yang salah. Dikatakan salah itu seperti apa? Salah, kemungkinan kita lupa nyetel api. Kecil, terlalu lama akhirnya kopinya nggak ngembang. Ibaratnya kita goreng kerupuk itu ayam mesinnya. Oh, oke. Ya, Siap. jadi suhunya itu, ini kita memantau suhu itu pergerakannya stabil. Kenapa? Ketika suhu ruang kita masukin benda, dia akan turun. Oke. Nah, dari sini kita bisa mantau. Artinya apa yang di sini kita pantau adalah sekarang pergerakan bin. Pergerakan Suhu bin. Jadi suhu Yang bin ini mulai naiknya ya. konstan. Nah, yang ini dia mulai naik turun. Nah, Suhu binnya nanti di angka berapa misalnya idealnya? suhu bin itu nanti bisa di 200 lebih lah istilahnya. Nanti tergantung ini tingkat kematangan si kopi sendiri yang kita buat. Nah, untuk kopi yang kita roasting hari ini, Ya, tingkat kematangan seperti apa yang dicari oleh yang saya cari medium to dark. medium juga? Ya, jadi Kalau setelah dalam secara crack, bahasanya? crack pertama itu kita kejar kisaran 2 menit setelahnya kita keluarkan. Oh, oke. Ya. Siap. Jadi pemirsa, kalau untuk penanda kopi Nah. sudah mulai matang itu dari Ini menit cracknya. 10. Jadi aroma kopi sudah dominan. Oke, wah, itu Sudah nggak ada airnya ya, enak sudah nih ya. pemirsa nih kopinya nih, sudah aromanya nih. Warnanya pun juga semakin Ya. gelap ya. Jadi sudah mulai mekar-mekar, sudah mulai besar-besar, tidak dari waktu masuk Oke, tadi. tidak ada perubahan size ini udah kelihatan itu. Nah, ini sudah mulai terdengar gemeretak kan. Itu yang dengan first crack itu Ya, selesai. di menit Nah, yang ke ini saya ambil di menit saya bulatkan 11. 11. Ya. Oke. Menit 11 ini di suhu bin 195 dengan suhu ruangnya 263. Oke. Nah, kita ambil per 30 detik. Maksudnya di angka 30 itu apa nih? 30 detik itu adalah artinya setengah menit. Kita lihat profil kopinya perubahannya. Oh, oke. Siap. Karena setiap setengah menit ini dia udah berubahnya lumayan. Siap. Jadi kalau kita terlalu awal juga kita dapatnya masih terang. Kalau kebablasan bisa kekosongan. Oke, jadi yang dicari adalah medium to dark, itu 2 menit dari first crack ya misalnya. Bisa lebih, bisa kurang lebih. Bisa kurang, Ya. kurang lebih segitu, dan check-innya setiap 30 detik. Ini kok lama-lama saya deg-degan ya, ini perasaan baru pertama kali saya lihat proses roasting secara langsung gitu sih. Nah, ini aromanya sudah mulai. Oh, aduh, ini sudah keluar aroma kopi. Ini sudah masuk ke medium loh ini. Sudah medium ya? Ya, sudah medium. Medium udah dapat di pemirsa, sekarang kita menuju ke darknya. Jaknya, nah, nanti kita pantau ini sudah menit ke-12, artinya 1 menit setelah first. Nah, dan Oke. asapnya juga mulai banyak. Ini kalau robusta ini ciri-cirinya asapnya semakin lama semakin banyak. Tebel, Ya, kalau semakin robusta tebel ya. tebel. Aroma kopinya pemirsa ini somehow gurih banget nih. Nah, ini yang suara terbakar itu kulit ari. Yang Oh, sudah mulai oke. Itu juga mungkin Jadi yang memicu suara asap gemeretak. makin banyak. Ya, Gitu. betul. Ini saat ini di depan saya ini suara gemeretaknya semakin intens pemirsa. Asapnya juga semakin tebal karena kulit arinya sudah mulai terbakar. Oke, karena sudah kita dapatkan profil yang kita mau, tinggal sedikit lagi, api kita matikan. Oke. Biar dia rilis dulu sebentar. Nah, ini sudah ada beberapa yang berminyak juga. Oke, saatnya kita tuang. Siap. Bauan dari kulit itu. Wah, ini wow, suaranya bagus banget, kemeretak ini aromanya, Aromanya asapnya. memenuhi Masya Allah. rongga udara.
Ini seluruh aroma visualnya juga cakep banget, keren sekali pemirsa menguat terus. Ini kalau saya bilang ini Jujur seksi. ini harus dikipas. Oke. Nah, untuk membiarkan asapnya tidak smoky ke kopinya. Oke. Jadi sekarang ini proses pendinginan pemirsa. Cooling down. Cooling down. Mesinnya juga harus cooling down. Jadi mesin ini tidak bisa dipakai langsung. Jadi Ya, setelah harus proses dingin ini dulu. dingin dulu, Ya, baru sampai ke next suhu step ya? normal baru Next roasting ya. Ya. Bagusnya alat ini dibanding alat-alat modern adalah dia cepat. Proses menaikkan suhu dan menurunkan suhu lebih cepat. Ya. Kalau di mesin-mesin itu karena mungkin otomatis, dia prosesnya agak lama. Oke. Memakan waktu 10 sampai 12 menit. Nah, ini cuma paling 3-4 menit sudah selesai. Dan yang membanggakan pemirsa, alat ini asli buatan asli. Dari mana yang tadi? Dari Tangerang. Dari Tangerang pemirsa. Bisa cek di Instagramnya di Ya. Di Minica Froster. Minica Nanti Froster. Nanti cek bisa di cek sini. di sini ya, Hah? lihat di bawah ya. Kalau beli recommended seller, kalau dari saya biasanya dapat diskon. Weh, jadi inget nih ya, kalau kepingin beli alat ini, By harga Coffee murah, dapat diskon. bisa beli di Coffee ya. Nanti cek Instagramnya di @Coffee. Vico_FFEE. gitu ya. Ingat di Instagramnya dia Kopi Vico_FFEE. Waduh, ini istimewa pemirsa. Kalau tadi saya bilang ini surganya kopi, ini baru di pinggirannya nih, ini belum masuk ke dalamnya. Ini baru robustanya sebenarnya. Tadi telat waktu arabikanya. Istimewa. Saya tadi eksekusi 3 arabika. Jadi luwak, terus kalaciri portokulin entrekan, Opo mana ini? Satu lagi apa mas? sama tadi gayo agusen bubur bourbon. Jadi pemirsa, kalau Anda lagi nyari kopi dari seluruh Indonesia, nggak perlu keliling Indonesia, Anda hanya perlu datang ke Geria Kopi ya, di belakangnya Gor Kenaro, Kota Malang, ketemu sama Mas Vico, atau nanti kalau pas di Surabaya, kemana tuh Mas? Kita dan Kopi di Jalan Menganti 312 Wiyung. Kita dan Kopi di Jalan Menganti 312 312 Wiyung, Surabaya. Ada Instagram juga nggak? Belum Belum ada ya? ada karena masih baru. Siap, nanti bisa cek juga di Instagramnya Vico_FFEE. Oke. Oh, ini luar biasa nih Mas. Setelah ini apakah sudah bisa langsung dikonsumsi Mas? Belum. Belum bisa? Jadi sebentar lagi kan kita harus membersihkan dulu kulit ari ini yang tadi saya aduk-aduk nih jangan. Ini nanti pindah ke wadah yang lebih besar lagi. Oke. Untuk cara tradisional di ini istilahnya ada bahasanya resting, istirahat. Ya. Jadi dia harus istirahat minimal itu 12 jam untuk kopi. 12 jam ya? 12 jam setelah roasting. Jadi kalau misalnya kita paksa konsumsi, yang keluar adalah masih pahit, rasa kacang dan segala macam, masih belum, istilahnya kita rasanya belum yang aslinya. Sebenarnya setelah proses roasting ini pun, pada waktu dia proses roasting masih ada proses perubahan lagi ya? Ada. Jadi misalnya kalau kita di robusta medium to dark, biasanya yang terjadi adalah oily. Jadi Keluar kopi minyaknya? itu mulai keluar minyak yang kita sebut karamelisasi. Karamelisasi. Ya, makanya kalau kita sebut kopi itu pahit, sebenarnya tidak, karena di balik rasa pahit itu sebenarnya ada manisnya. Karena kopi sendiri punya karamel itu tadi. Siap. Ya. Oke. Jadi itu loh pemirsa. Ini dulu kenapa kok saya dulu kalau minum kopi kalau pakai beli sakit perut. Nah ternyata setelah kenal dengan beliau ini saya dikenalkan dengan minum kopi tanpa gula, lalu tambah waras ya asam lambung saya. Menarik ini. Karena kalau kopi sebenarnya kalau robusta itu masih dikenal orang secara umum adalah kopi rakyat. Karena ini ada sejarahnya panjang ya, sedikit saya cerita. Kenapa masyarakat kita itu lebih mengenal robusta daripada arabica? Karena dulu kopi arabica itu disebut kopi ningrat, bangsawan, dan di zaman kolonial itu masyarakat pribumi tidak boleh nyentuh sama sekali. Nggak boleh nyentuh. Nggak boleh kopi arabica. Tidak boleh tersentuh meskipun yang rusak sekalipun. Nah, sehingga masyarakat pribumi tahunya adalah kopi robusta yang grade-nya itu pun sudah jelek.
Makanya kenapa orang lebih kenalnya kopi Jawa itu robusta ya tadi. Nah, padahal kalau kita bilang secara kandungan kafein untuk kesehatan yang bagus adalah Arabica. Arabica. Karakternya Arabica itu kan ada asam-asamnya. Asam. Itu malah nggak memicu asam lambung atau gimana sih? Nah ini, jadi asam yang dimaksud Kok malah sebenarnya bisa- adalah cita rasa. Kok malah bisa menyembuhkan? Benar. Jadi kandungan kafein di robusta lebih tinggi daripada Oke. Arabica. Sebenarnya menimbulkan asam lambung itu ketika robusta ketemu dengan gula yang menciptakan Oke. zat yang membuat asam lambung. Di baliknya adalah Arabica. Asamnya Arabica ini sebenarnya beda dengan asam lambung. Jadi asamnya adalah asam cita rasa. Kalau kita masuk ke dalam lagi, cita rasa asam itu adalah nanti ketemu fruity, ketemu rempah, ketemu bunga, macam-macam tergantung apa istilahnya area tanamnya di mana, tanaman di sekitarnya. Menarik ya. Nah, ini istimewanya kopi Ngantang ini adalah sebenarnya ini rahasia sih, cuman karena apa istilahnya daerahnya juga close juga, Oke. safe. Jadi di perkebunan ini juga ada beberapa tanaman vanili. Wow. Yang Oke. saya sampaikan tadi. Siap, Jadi siap. kopinya itu sedikit wangi. Wah, Kalau misalnya dicium menarik. besok itu sama sekali jauh dari bayangan robusta yang pahit, Bahkan sebenarnya ada wangi khasnya wangi khasnya vanili. Menarik pemirsa. Jadi pemirsa, bukan wangi buatan ya, wangi Oke. alami. wangi alami ya. Ya, Ini saya mau garis-garis sesuatu yang menarik pemirsa. Kopi itu membawa cita rasa khas dari tanaman dari sekelilingnya. Betul. Mas ya? Itu bisa nggak kasih penjelasan sedikit kenapa kok bisa sampai kayak gitu? jadi misalnya kita sebut kopi woody, artinya punya cita rasa pohon adalah ketika di tanaman kebun kopi tersebut tumbuh seperti pohon pinus dan lain sebagainya. Oke. Yang memberikan pengaruh adalah karakter dari kebun kopi itu adalah dominan kayunya. Saya contohkan lagi ke Bali Plaga, Bali di mana Plaga. ya, di mana rasa kopi itu cenderung ke aroma dan rasa salak. Karena apa? Ternyata dekat banget dengan perkebunan salak. Oh, oke. Jadi rasanya Jadi kayak minum kalau salak. kita balik lagi ke sekolah ke biologi kan ada namanya serbuk silang. Oke, ya, betul. Nah, jadi ketika tanaman ini diterbangkan, bahkan apalagi tanaman itu nempel seperti tanaman vanili yang nempel di kopi, maka efeknya akan seperti itu. Oh, fruity ya. Masya Allah, ini kopi Jadi tuntutannya luar biasa. sekarang ke petani adalah menemukan hal yang baru, hal yang baru. Jadi tidak yang seperti ini saja. Karena apa? Kita ngomongin bahan baku sama seperti memasak. Oke. Bahan bakunya apa? Daging. Mau dimasak pakai stik bisa, rawon bisa, sayur gulai bisa, pengsen bisa. Kopi juga sama. Dia bahan baku utama. Mau dibikin seperti apa? Tidak hanya minuman kan sebenarnya. Sekarang bisa larinya ke kue, Oke, betul. bisa larinya ke parfum, dan lain seperti ini. Siap, siap. Artinya kembali lagi ke pelaku usahanya mau seperti apa. Cuman basically-nya adalah kita bagaimana cara mendapatkan kopi berkualitas untuk menyajikan pada pelanggan adalah kopi yang berkualitas juga. Mantap pemirsa. Dengan harga yang minimalis. Oke, siap. Jadi Anda kalau kepingin ngopi dengan kopi berkualitas dari seluruh Indonesia dengan penanganan yang baik, coba deh datang ke Gria Kopi ini pemirsa. Kalau masih penasaran juga bisa cek di Instagramnya di @vico_ffaa Vicovi. Siap. Setelah ini apalagi yang kita lakukan? Sudah. Tinggal napa ini tadi ya? Ya. Di apa menghilangkan proses kulit ari tadi Penghilangan ya? kulit ari. Oke. Nah pemirsa, ini tadi segmen kita hari ini roasting atau apa istilahnya mas? Menggoreng kopi. Goreng, Oke. ngoseng. Ngoseng. Kalau selama ini kita taunya kalau ngoseng kopi itu kan sampai gosong ya. Kalau itu kopi-kopi zaman mbah saya dulu, kalau masak harus sampai benar-benar hitam, sampai kayak arang gitu. Mas. Ya, karena dia dulu artinya kopi istilahnya kopi yang tidak berkualitas gimana caranya kalau nggak cuma dipahitin aja. Bahkan kalau di daerah-daerah tertentu masih kita temui dicampur beras. Iya betul. Karena untuk mendapatkan cita rasa itu tadi. Ngakali pahit. Iya, jadi kalau kita kembali lagi ke sortir tadi adalah kopi yang jelek tadi yang mereka dapatkan.
Oke. Zaman-zaman dulu sejarahnya misalnya gitu, Mas. kopi kecil, kopi pecah, kopi apa. Jadi sing kopi sebenarnya sudah tidak layak konsumsi. Iya namanya. betul. Tapi Jadi karena cara mengakalinya dapatnya itu tadi. dikosongke. Soalnya kalau istilahnya kopi yang rusak atau pixel tadi kita roasting, nanti hasilnya kan berbeda-beda. Oke. Ya jadi ada yang matang duluan, Nah, terus ada yang pecah. Sikat kosong, oke. Iya. itu tadi segmen ngopi yuk kita hari ini. Kita bicara tentang proses roasting. Nah, menarik ini sekali lagi nih pemirsa. Kalau kepingin belajar kopi, Anda juga bisa datang ke Bira Kopi dulu. Nanti janjian dulu dengan Mas Viko. Boleh? Bisa DM beliau Free. Nah, free lagi menarik ya. Free. Siap. Jadi kalau pengen belajar kopi, sekali lagi bisa ke Bira Kopi dengan Mas Viko. Ada nomor yang bisa di-share, Mas? 0813 Mhm. 5757 8845. Oke, nanti janjian dulu ya dengan Mas Viko. Nanti bisa Online 24 jam. online 24 jam, bisa cek nomor Instagramnya, nomor WA-nya di sini. Bisa juga DM melalui Instagram ya, Viko_FFEE. Kalau ada yang tanya belajar kopi free, Istimewa. benar-benar free. Jos. Kopinya gratis. Kopinya gratis, sak mincipe. Mantap. Oke, terima kasih sudah mengikuti video kita hari ini. Matur suwun Mas Viko udah sharing Sama-sama. tentang ilmu roasting dengan kita, dengan para pemirsa Ngopi Yuk. Ingat untuk like, comment, dan subscribe di channel kita Makan Ala Mod. Ikuti terus segmen Ngopi Yuk. Makanya tekan tombol notifikasinya biar enak lihat video-video kita selanjutnya. Ini kalau ngomongin kopi bisa ratusan episode nih kata Mas Viko nih ya. Karena dari satu segmen aja bisa ngomongin banyak hal. Nah, selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu pakai masker kalau keluar rumah, kemudian hindari kerumunan ya, tetap makan yang enak, dan ngopi ini juga bisa menjadi salah satu cara untuk menjaga kesehatan Anda. Coba Andis. Autoimun. Autoimun. Mantap loh. Terima kasih, sampai ketemu di video kita selanjutnya. Sampai jumpa. Jos.